Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to biology class bersama Bu Oja. Oke, nah hari ini kita akan masuk bab substansi genetika. Kalian sudah pernah dengar belum tentang substansi genetika? Oke, nah substansi genetika adalah molekul-molekul yang berperan dalam pewarisan sifat. Coba kita lihat molekul apa saja. Nah, di sini bisa kalian lihat di struktur gambar ini ada sel, ada kromosom, ada DNA. Nah, inilah satu lagi gen. Nah, inilah yang merupakan molekul-molekul substansi genetika. Nah, kalau begitu apa sih tujuan kita hari ini? Pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu memahami struktur kromosom dan gen. Kemudian kita diharapkan untuk mampu menganalisis hubungan kromosom, gen, dan DNA. Oke, next. Ruang lingkupnya. Jadi pada materi substansi genetika di sini kita akan mempelajari tentang kromosom, tentang gen, kemudian tentang DNA, ada tentang sintesis protein, dan yang terakhir latihan. Nah, kemudian yang pertama sekali yang perlu kita ketahui apa sih itu struktur dan bentuk kromosom. Nah, seperti pada gambar, nah ini sudah ada gambar kromosom yang kalian lihat di slide. Nah, kalau untuk yang pertama itu ada sentromer, yang kedua ada merupakan lengan kromosom yang panjang, kemudian yang ketiga ada lengan kromosom yang pendek. Lanjut dengan yang keempat ada kromatid. Kromatid adalah benang-benang kromosom, kemudian telomer. Telomer ini yang nomor 5, ini merupakan ujung dari lengan kromosom. Kemudian molekul DNA yang kalian lihat di sini yang berpilin, ya, ada pilin di dalam kromosom. Nah, kemudian kemudian di sini autosom, di sini jumlahnya ada 44 autosom plus XY atau 22 pasang autosom plus XY. XY ini adalah jenis kelamin pada pria, sedangkan XX jenis kelamin pada wanita, dan sifatnya ini haploid. Sifatnya ini merupakan diploid, sedangkan gonosom itu sifatnya haploid. Dia terdiri dari 22 kalau ada sperma dan ovum. Nah, sperma gonosom ada 22 autosom plus X, kemudian ovum 22 autosom plus X. Next. Nah, di sini dia jumlah kromosom normal pada manusia. Bisa kita lihat di sini jumlahnya ada 22 plus jenis kelamin jantan dan betina. Oke. Nah, kemudian next di sini kita lanjut dengan gen. Apa itu gen? Gen itu merupakan segmen DNA yang terdapat pada lokus untuk penurunan sifat. Nah, coba lihat pada gambar. Nah, ini kira-kira gambar keluarga siapa ya? Ayo, silakan ditebak ya. Oke, kemudian langsung fungsinya apa sih? Yang pertama, membawa informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi, yang menentukan misalnya warna kulit, warna mata, kemudian bentuk hidung. Nah, itu bisa jadi diturunkan oleh atau diwariskan oleh kedua orang tuanya ya. Kemudian mengatur perkembangan dan proses metabolisme tubuh. Nah, apa sih sifat-sifat gen? Sifat-sifat gen itu yang pertama mengandung informasi genetik. Yang kedua, dapat multiplikasi diri agar dia tidak rusak. Jadi, dia terus dapat berduplikasi. Kemudian, tugas dan fungsi tertentu untuk setiap gen. Sifat ditentukan oleh kombinasi basa nitrogen. Kemudian partikel dalam kromosom terdiri dari DNA, dan gen bersifat dominan maupun resesif. Nah, apa sih dominan dan resesif ini? Nah, dominan ini adalah sifat yang sering muncul ya. Kalau sedangkan resesif itu sifat yang
kebalikannya yang tidak sering muncul. Nah, next kita masuk ke alel. Nah, coba lihat di sini alel. Alel apa sih alel? Alel itu adalah pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang sama bentuknya ya, yang merupakan sifat alternatif sesamanya. Nah, coba lihat pada gambar. Nah, di sini sudah diterangkan B dan B besar dan B besar adalah pasangan alel. Ya, ini yang merupakan alel yang disebut dengan alel. Atau A besar dan A kecil adalah pasangan alel juga. Yang bukan alel seperti apa? Yang bukan alel seperti A besar dan B besar. Nah, itu bukan merupakan pasangan alel. Ya. Okay. Next. Oke, thank you. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami materinya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.